ternyata dibalaskan dengan damage yang sangat kuat. Tanpa following yang damage berhasil mendapatkan 1 poin ke atas kita. Tapi out of nowhere, dia bottom lane Toy berhasil mendapatkan satu hukuman yang sangat keras dari Dewa. Wow, ini keuntungannya cukup banyak. Bahkan sekarang Purple Buff juga harusnya bisa di-secure lagi. Oh, dapat Oh, dipegang Masih. ya sama Ray. Masih dapat retributionnya ya, karena tadi udah sempat kita lihat ada sebuah engage dari Turtle. Dan semua pembukaan itu targetnya adalah Kin. Karena Kin kalau misalkan dia pakai Storm of Ruin-nya di tengah-tengah area Turtle itu bakal ngerugin RRQ. Jadi emang sengaja dijauhin dari area Turtle. Ya, jadi dia udah ketahuan prediction by Kopi. Angka yang cukup berbeda dari Ranger Pass dan juga Realize nih. Ya, kita bakal melihat apakah kali ini mereka akan coba maksimal. Tapi nggak ada caster yang sama lagi karena ketika caster satu suara itu namanya kutukan udah aktif. Iya, udah aktif dari kemarin. Dan sekarang kembali lagi melihat di atas. Solo kill Israel Kadairan. Dan di depan sana kesulitan sekali Kin untuk bisa menghadapi sosok dari Israel Kadairan. Membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini berhasil mendapatkan keuntungan. Karena EXP lainnya punya nafas ini menjadi sebuah kesempatan untuk Idok bisa merotasi ke yang lainnya. Iya, ini benar-benar mengerikan sih untuk dari segi XP lainnya. Bisa dibilang RRQ akhirnya bisa punya space lah ya. Dan menutup early potential dari Dewa United sejauh ini. Tapi apa yang harus dilakukan oleh RRQ sekarang, Prof? Terutama untuk seorang Toy ini. Wah ini Toy emang cuma bisa farming sih. Karena balik lagi ya, hero yang dibawakannya emang benar-benar scale up to late game. Benar-benar didesain untuk bermain di menit 9 ke atas. Sementara ini benar-benar harus dijagain malah Kinnya nih. Karena Kinnya kayak sengaja dibikin setengah darah biar dia nggak bisa join team fight nanti di area Turtle. Karena sekalinya Kin join di area Turtle itu bakal ngerepotin banget buat Ransik yang dimana nanti bakal terganggu dengan efek immobilize. Profesor, kalau aku lihat sih emang nggak masalah sih sebenarnya menuju ke arah sosok dari Coach Carlton. Tapi agak lebih wise kayaknya dalam kondisi seperti ini Kin mungkin dominan lebih oke. Terlebih dahulu biarkan dia mainkan power defensif terhadap Dairon. Dia sustain dulu terhadap Dairon. Dibandingkan dia harus pakai damage-nya. Dreadnought mungkin ya. Dreadnought boleh, kalau dia mau main ke arah nanti Brave Force boleh. Kalau gue sih lebih suka dibandingkan karakter Sultan lebih better kayak dominance dulu. Dia survive dulu aja di sini. Oke, tapi ternyata lebih memilih karakter Helm ternyata ya. Jadi bakal jadi berat juga ya di area Turtle karena udah mulai dipegang. Oke, lihat dari Kin. Bahkan coba untuk menutup jalan di sana. Idok menuju ke arah plakat bermasukan dari tim RRQ. Berhasil mendapatkan Raid pilihan. Mancingnya mantap Kin. Di take down double kill. Didapatkan oleh permasukan dari tim RRQ dan Dewa kali ini sepertinya kesulitan untuk bisa melepaskan Turtle. Mereka masih coba untuk melakukan kontes. Tapi Versing memegang retribution. Ini dari keuntungan dan banget shutdown. Finally terjadi. Sedikit terlambat untuk bisa menyelamatkan Dairon dengan adanya Turtle Shield. Tapi this is the best thing yang bisa dilakukan oleh RRQ. Ya, dan ini jadi keuntungan sih sebenarnya. Cuma kita bakal lihat juga karena di area bottom lane pun untuk outer turret ternyata masih bisa dilakukan defensif. Cuman ini juga akan ngebuat dari Toy-nya lumayan bisa bebas dengan satu kali saja terpick off. Masih ada harapan apalagi nanti kalau misalnya udah bisa melakukan rotasi bersama Idok, Prof. Ini dia nih, mengimbangi early game dengan membawakan tank jungle. Fredrin, dia mau gak mau akan mempermudah juga bagaimana cara mereka untuk bisa farm, berbagi gold dan EXP. Ketika Toy-nya juga bakal kena bully terus di early game. Apalagi dengan kehadiran dari Hellcurt. Sekarang udah mulai di screening terus nih, biar Hellcurt-nya tidak mendapatkan vision dengan bebas. Jujur agak sulit ya untuk Mueza bisa bermain dengan bebas di game pertama ini. Agak tershutdown juga potensialnya kecuali mungkin tadi pas perebutan objektif Turtle karena ada Dark Falls yang akhirnya bisa dimainkan. Nah sisanya kita ngelihat rotasi dari RRQ yang juga lumayan berani dari tadi gangguin ke area Purple Buff bahkan berapa kali kalau. Oke, justru aku ngeliatnya maybe ini agak sedikit kesulitan. Dan lihat di depan sana, sosok dari Dairon benar-benar full dominate banget dia terhadap Kin. Nggak kasih jalan untuk pulang sama sekali. Kin bahkan dia sampai mencoba untuk peruntungan dengan rotasi team fight 5-nya ketimbang dia harus coba head to head dengan Dairon. Dan Dairon juga udah pegang 3 poin eliminasi ya. Ini jadi cukup membuktikan seberapa powerfulnya juga. Dan ya sedikit rotasi yang mungkin akan coba untuk dicari dulu nih ya. Apakah akan ada target? Karena auto turret di area top lane ini akan jadi target selanjutnya dari Arceus harusnya. Dan Rin. Oke, tapi kali ini kita lihat ada informasi. Dark Nightfall, datang of Rin! What are you doing? Dive in terlalu jauh, berhasil mendapatkan 1 poin kill depan sana perpasukan dari tim RRQ. Mereka kehilangan Rins kembali. Informasi vision yang tidak jelas. Kali ini nampaknya membuat masih mantap! Itu membalaskan dengan harga yang sangat mahal. Membalaskan jungle mereka ketika Turtle muncul. Mancing mania mantap!
up. Wah itu mahal banget sih, sang jungler dalam kondisi turtle akan muncul. Jadi tumbangnya Riz bisa langsung dia bayarkan secara lunas juga. Bahkan Persik udah langsung ready di area turtle buat sekarang bro. Wah ini dia nih. Trade yang akhirnya didapatkan dengan untung sekali untuk RRQ. 2000 gold lead akan terus bergulir terutama bagi Toy. Walaupun tadi di early game sempat tumbang, tapi buat sekarang Toy-nya bisa join team fight. Dan Waduh. ini area orange yang udah mulai diinvasi juga ya. Jadi semakin dalam buat RRQ bisa memberikan gangguan. Bahkan bahayanya berarti buat Mueza. Jadinya nggak bisa aktif untuk memberikan surprise effect. Nah, Ya. itu dia tuh. Dia Karena nggak bisa- penguasaan mapnya jadi tertutup kan? Dia nggak bisa surprise attack Profesor, tapi dia kan bisa lakuin split push kali ini apa yang dilakukan Mueza. Ini Iya. cukup mengganggu. Kenapa? Ngomongin RRQ, mereka nggak bisa pecah. Maupun pecah maksimal banget itu udah 3-2. Karena kalau ngomongin ke arah RRQ kalau misalnya 2-2-1 ini nggak bakal bisa survive, nggak ada damage. Nah, bakal gampang banget buat ke pick off ya, karena Iya. ada dua hero yang open vision loh, jangan lupa dari Dewa. Ratchet dan juga ada Yi Xunshin. Ini dua-duanya bakal ngerepotin banget. Fury of the Phoenix open map, ngasih efek stun. Dan kita tahu juga dengan ada Mountain Shocker, tiba-tiba nanti ada Turtle Ship, ditabrak pakai kapalnya dan itu bakal jadi kacau balau kalau misalkan nggak punya escape tools. Informasi telah didapatkan kali ini. Satu Mountain Shocker ini membuka vision, tandanya sosok dari Mueza akan bisa sangat damai untuk dalam mendorong. Kalau misalnya Mountain Shocker dibuka, itu Mueza kita lihat di sini. Informasinya dia bisa dorong. Kalau mereka nggak mau dorong, oh ya udah, berarti mereka nggak bakal buka vision dulu. Nah, ini Iya. dia nih, Vision versus Vision nih, karena Rins juga punya Fury of the Phoenix. Yang bakal imbang lah minimal ya, sama-sama punya open vision. Dan bisa combo juga sebenarnya kalau misalkan ada dalam jarak yang begitu dekat dengan Idok, bakal kena Iron Home. Ya, ultimate yang cukup mahal sih untuk memaksimalkan supaya Idok bisa ngedapetin satu instant eliminations. Karena Iron Hook Bloody Hand ditambah sekarang tuh yang udah aktif juga bisa ikut ke area team fight. Oke, akan Vision. menjadi Oh, keuntungan Vision. besar buat mereka. Ada vision terlihat dengan sangat jelas kali ini. Para pasukan dari tim RRQ, mereka sepertinya lebih fokus untuk melakukan steal terhadap satu orange buff yang dimiliki dari seorang Ray. Walaupun informasi yang telah didapatkan adalah mereka tidak memiliki retribution dari Versik. Tapi untuk ngebuying time 20-30 detik ini masih oke untuk RRQ bisa ngebuying time. Ya, oke banget sih. Apalagi kan sekarang dengan Lord yang udah mulai hadir ya. Jadi akan ngebuat Ray harus berpikir ulang apakah akan ada kontes yang mau dilakukan atau ini bakal coba untuk ditukar. Tapi yang dipertanyakan juga pertukaran dengan apa yang akan worth it. Apalagi maybe udah siap di bagian depan. Dibalaskan kembali depan sana Ray. Mountain Shocker telah di pop up membuat terpasukan dari tim RRQ mencoba untuk melakukan sedikit release dulu. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Udah banget Sound of Druid. Wabak kamu coba bersama Nocta. Di depan sana para pasukan dari tim RRQ mereka berperan dengan Jesus Captain Time making ready to take off. Berhasil dengan crossbow off tanknya. Tapi nampaknya Riz Sakaratul Maut mundur ke arah belakang dan sebuah jawaban. Dan para pasukan dari tim RRQ. Mereka kali ini Sakaratul Maut. Mereka berhasil mendelay, mereka berhasil menurunkan daya power dewa ketika mereka mencoba untuk mendapatkan Lord mereka yang pertama. Ya, riset yang berhasil dilakukan akhirnya tanpa hadirnya Maybe dan tanpa hadirnya Idok untuk Lord kali ini. Tapi ya, dengan hadirnya Flying Cloud juga untuk secara mapping, kita masih akan melihat Kid mau mencoba untuk mendekat kah? Oke, jujur tadi inisiat yang bagus banget sih, tapi sayang sekali retribution di tangan dari Versik. Karena Dewa, inisiatnya itu bagus banget Profesor. Ya mungkin kehilangan Maybe, tapi itu satu poin kill kehilangan di saat mereka lagi under seperti ini tuh udah cukup oke menurut gua. Ya, seenggaknya trade lah ya, daripada pulang cuma tumbang dan tanpa membawa apapun sebagai oleh-oleh. Sementara Kin dia punya Oracle. Sebenarnya dari tadi ya kombonya lumayan dinamis loh untuk Dewa. Ada Fury of the Phoenix, gabungin sama Thorn of Ruin. Ini semakin late game berjalan, RRQ nggak boleh main lama-lama artinya. Walaupun punya Toy, tapi Toy juga bisa tiba-tiba di instan loh. Iya, setuju. Dan bahkan bisa seperempat tiba-tiba loh Profesor. Iya ada Hellcard di belakangnya, jangan lupa. Iya. Makanya ini nggak boleh dibawa terlalu lama gamenya. Nggak boleh terlalu tergesa-gesa juga untuk masuk ke high ground. Karena high groundnya bakal jadi mematikan banget. Tim dari Okta sekarang udah punya Wishing Lantern. Versik bisa ngebadanin tapi nggak selama yang sebelumnya. Ya, dan mereka udah mulai makin dalam lagi ya. Dengan Lord yang bisa didorong, ngebuat inner turret di area mid lane juga akan langsung ikut hilang. Bahkan Versik langsung ngasih pressure juga di bagian depan yang menyebabkan Holy Defense akan langsung bisa dipecahkan. Wah tapi itu lihat deh, salah satu manuver yang bagus banget supaya minimal Lordnya itu nggak terbang ke depan. Karena kan memang Lord terbang ke arah turret walaupun dia habis itu langsung selesai kan. Iya. Tapi kan darahnya tetap berkurang Profesor. Tadi dibikin sampai ke kiri dulu supaya turretnya benar-benar full edge bar-nya. Ya, masih dalam keadaan yang aman lah ya. Nih dimanuverin dulu. Paksa digerakkan ke area bagian bottom lane. Sehingga turretnya masih bisa diselamatkan. Dan bagian top lane seperti yang dihancurkan juga sama
Anarki sehingga Dewa akan mendapatkan sentry di atas. Iya. Kalau Dewa initiate-nya seperti kayak tadi lagi Nevin, tapi deliver damage-nya ini lebih terukur, maksudnya targetingnya tepat. Yap. Gue bisa bilang Dewa bisa menang team fight. Iya, setuju sih. Persis kayak tadi aja. Apalagi Moisa juga udah ada penetrasi kan, sekarang tadi ada Bella Victor yang udah langsung di-secure. Jadi untuk hero-hero yang lumayan tanky pun harusnya udah mulai bisa dikikis perlahan. Tinggal ya menciptakan momentum seperti tadi lagi aja dan jangan sampai ada yang ke-pick off duluan oleh seorang Idok. Karena kita tahu juga bahaya dari Franco Idok, apalagi dalam momen-momen ketika mereka udah bisa ngedorong wave minions nanti. Dan ya yang jadi masalah juga ya ini Ray yang udah langsung tertinggal dengan banyaknya purple buff yang diinvasi, Prof. Udah pasti ya, ini nggak bakal dikasih farm. Di freeze juga dari laningnya. Kalau di bagian top lane sengaja di open. Biar nanti Ararki tinggal bisa nge-follow up Idoknya. Karena Idok lumayan menguasai di bagian area jungle top lane-nya Dewa. Immortality. Biar nggak bisa di burst juga, nggak bisa di cancellation juga. Terlalu banyak sepertinya hal yang membuat Dewa kesulitan Iya. untuk melakukan sebuah engage team fight. Bahkan kalau bisa aku lihat di sini kayaknya Dewa punya kesempatan ketika mereka harus coba berdansa di arah Lord sih. Mereka bisa berdansa ke arah Lord, mereka bisa memaksimalkan apa yang mereka punya. Cuma yang mereka tidak boleh lupakan adalah kondisi kali ini dari Kin benar-benar harus punya momentum yang tepat. Karena kalau Kin nggak punya momentum yang tepat ini bahaya. Ditambah lagi Okta nggak boleh open vision. Rin sekarang bisa dibilang dalam indikasi belum punya power untuk melawan Dewa. Karena dia nggak punya Fury of the Phoenix. Iya. Nah ini mau dicek dulu ya pastinya dari Dewa United. Jadi masalah adalah item defensif mereka memang nggak banyak sama sekali. Hanya diarahkin aja seharusnya karena ini adalah lapu-lapu gold lane juga yang ngebuat nantinya bakal berfokus kepada satu momentum. Damage kalau gagal mereka harus tarik sih. Dan masalahnya Lordnya. Wih, Santa Freud! Kenapa Sana berhasil menunjukkan Ruiz sama Retribution from Ray? Berhasil mendapatkan Lord bermasalah permasukan dan tim Ararki mereka kehilangan Ruiz. 2 poin gak menjadi pilihan utama. Toy, this is Captain Toy speaking ready to take off. Di depan sana mencoba untuk mengejar. Di mana sesuatu dari King berada Tyrant. Membaik time, fokus ke arah Muesa. Mendapatkan seorang Ido. Tapi apakah ingin mencoba diselamatkan Toy? David terlalu dalam dan tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan karena tidak bisa masuk. Dengan adanya kondisi Toy seorang diri. Tyrant versus Muesa di arah bottom lane. Baik time dikeluarkan. Muesa kali ini terkena dia bisa cukup sangat. Solo kill from Tyrant di arah bottom lane. Pertukaran yang akhirnya bisa diunggulkan oleh RRQ, tapi mereka juga kehilangan Lord yang sebenarnya chance besar banget untuk bisa dipegang oleh RRQ sendiri. Dan ya ini satu momen kalau misalnya dibuka sama Dewa dengan sangat baik, RRQ dalam bahaya, Bro. Ya kan? Bayangin kalau itu di high ground, itu di luar area high ground loh. Iya. Makanya tadi aku bilang, walaupun Ararki dapat Lord, mereka harus hati-hati. Karena Dewa ini, mereka punya AoE yang begitu luas. Iya. Dan sekali kombonya berjalan, kayak tadi Fury of the Phoenix, langsung ada Thorn of Ruin juga, Rins jadi korban kan. Makanya dia nggak bakal bisa survive ketika ditarget, apalagi Toy nanti. Ketika ternyata Toy-nya yang bakal ditargetkan, walaupun punya Wind of Nature, tapi ingat masih ada efek dari magic damage-nya. Dan ini yang harus dikhawatirkan karena Ray-nya sudah mulai mendapatkan item yang sepadan on the way untuk endless battle harusnya. Iya. Dan ya tadi tumbangnya dari Mueza ditukarkan dengan 2 poin eliminasi yang benar-benar mahal. Tapi masih ada pressure dari Idok yang harusnya nggak boleh di underestimate sama sekali dari Dewa. Dengan satu tarikan tetap aja akan mengunggulkan kuantitas buat RRQ. Dan ya mungkin akan menuju ke arah Lord selanjutnya. Sama Diren sih menurutku. Diren sampai bikin Malefic Roar loh. Dia udah punya damage banget sebenarnya. Wah, Untuk tadi bisa menumbangkan Kin aja dia sebenarnya bisa. Untungnya Kin masih bisa survive ke belakang tadi kan. ya makanya gue kayak agak gimana ya, gue lebih suka aja item dari Alice ini lebih full tanky gitu dibandingkan Regen dan juga damage. Kenapa? Memang basically dia itu di sana adalah mengganggu ketika dia punya durability yang sangat maksimal, masif. Dan kalau bisa semua damage absorb yang diberikan RRQ di deliver ke arah Kin, itu yang menjadi poin penting untuk Dewa. Itu jadi kemenangan. Ya, Jadi pasti. memang sengaja crossbow of tank dibuka tuh untuk Kin. Jadi ya. Karena biar nanti Kinnya yang menelan semua damage kan. Iya, Tapi kayak absorb semua. di satu sisi kayak dia butuh Winter kalau begitu. Dia buat nahan dari crossbow of tanknya juga kan. Ya setuju. Ya makanya buat sekarang Dewa masih belum ada yang bikin karang dari Winter Crown. Yang padahal dia sangat butuh. Oh mungkin itu dia. Maybe. Udah kelihatan tadi ada expert blow. Jadi dia yang mungkin akan ngebadanin nih harga masuk damage dari Toy-nya. Berarti Sehingga- dia initiate. Ya, dia bakal initiate. Dia bakal follow lebih tepatnya untuk damage yang diberikan sama Kin. Inisiasi seperti apa yang akan tercipta kita lihat nanti karena di bagian top lane lumayan dikuasai loh oleh Iya. Mueza.
Ini dari tadi belum bisa ke-handle juga ya, karena bawahnya juga tipikal karate jungler yang bahkan Moesa gak cuman minion, gak cukup puas ya. Langsung ada orange buff pun yang bisa diamankan. Ingat secara item dia udah pegang Blade of Despair dalam momen seperti ini. Itu dia Nevin yang aku tadi mau sampaikan ke Nevin. Aduh, aku bilang aduh tuh BOD masalahnya. Iya. Udah di tangan dari Moeza dan ini Dairon. Ini bisa punya burst yang sangat uncalculate dari Moeza. Ya, dan sekarang udah mulai ada setup juga yang bakal dipegang sama RQ terlebih dahulu. Sejauh ini belum terpantau adanya Kin untuk membuka turn off ruin, tapi akan ada celah dan permainan dari Cici. Dairon dia bagus banget menutup jalan berpasukan dari tim Dewa. Rebas mendapatkan risk. Luar pasti terbuka dengan sampai dan langsung ada pelarihan. Dan this is crossbow outing yang hampir saja terbuka membuat permasukan dari tim Dewa menuju ke arah belakang. Diselamatkan oleh para pasukan Dewa lainnya. Lihat Okta dan maybe the best yang bisa dilakukan, tapi Dairon zoning out ke arah belakang tidak henti. Wow, masih ada 3 pemain tersisa dari Dewa United memang. Tapi yang tadi juga bisa disayangkan adalah Moeza tertangkap. Yang akhirnya nggak ada delivering damage lagi. Dan shout out untuk Dairon sih. Ya dedicated gigitnya untuk Moeza tadi ya. Itu dia. Jadi jangan selalu ofensif. Ya. Karena dari tadi kan Dewa yang bikin move duluan kan. Udah pasti bakal ada satu flank. Dan Idok sudah merencanakan hal tersebut untuk mengcover Toy. Nah, dan ini dia untuk satu Lord yang akhirnya bisa dipegang oleh RQ dalam kondisi kuantitas yang penuh karena Rins juga udah mulai kembali. Jadi kesempatan besar untuk mereka menembus ke area base turret. Dan untuk Dewa, potensi defensif mereka seperti apa bro? Wah, kalau ngomongin potensi defensif sebenarnya agak susah ya. Paling bisa nge-cut wave minions. Dan itu bisa dijalankan sama Moeza sebenarnya. Selama Oktanya nggak ketangkep nggak ada masalah emang. Masih bisa ngelakuin defense. Tapi harus hati-hati nih. Karena buat sekarang nih Idoknya bisa start duluan. Yeah. Walaupun dia nggak ada di flicker, tapi Iron Hook-nya ini bisa mengacaukan formasi dari Dewa. Minimal satu gitu loh. Ya, minimal satu hilang. Ya walaupun Okta sekalipun yang kena ya, walaupun ke cancel semuanya, tapi itu udah pasif dan flicker udah pasti. Nah Okta, kalau udah nggak ada pasif nggak ada flicker, ya itu dia Zetian lah. Problemnya di mana Ya, Zetian problemnya. itu berada. Hero jalan kaki juga kan dia jatuhnya. Hmm. Ditambah mungkin kalaupun aku merasa siapakah targetnya, maybe. Oh, terdeteksi di mana Moeza berada, bakal coba ditutup jalannya dengan fencing. Dark Spot dikeluarkan, Setian! Berhasil ditutup jalannya dan damage dari sudut depan sana, tapi perpasukan dari tim RQ mereka masih bisa mengasuh damage yang diberikan. Dairon, David, menuju ke maybe, menuju ke belakang. Setian, kali ini gak punya damage lagi dari perpasukan dari tim RQ mereka fokus berhasil mendapatkan Kin. Best terbuka dengan sangat bebas. Maybe tertinggal dengan Winter Crown Toy. Berhasil membuat RQ mendapatkan game yang pertama.